Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murifki Bintang Sura dari 1255 absen 23. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi terang fotosintesis. Seperti yang kita tahu, fotosintesis memiliki terdiri dari dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap atau siklus Calvin biasanya kalau reaksi gelap. Lalu oke, kita langsung lanjut ke penjelasan. Nah, jadi reaksi terang itu adalah reaksi yang terjadi pada proses fotosintesis di mana pada tahapan ini diperlukan cahaya dalam prosesnya. Lalu energi yang terdapat pada cahaya matahari akan digunakan oleh pigmen fotosintesis pada grana atau tumbukan tilakoid. Jadi reaksi terang ini terjadi di grana atau tumbukan tilakoid. Lalu tujuan dari reaksi terang ini adalah menghasilkan ATP, NADPH2 dan oksigen. Lanjut, ini adalah gambar kloroplas. Jadi nanti reaksi ini terjadi di sini grana. Lanjut, ini sama lanjut. Nah, jadi reaksi terang ini terdiri dari dua reaksi, yaitu reaksi non siklik dan siklik. Langsung ke penjelasan saja, nggak usah lama-lama. Oke, komponen yang terlibat dalam reaksi non siklik. Yang pertama ada cahaya, jelas, karena dia sumber energi foton. Lalu ada fotosistem, di mana fotosistem ini ada dua jenis. Itu ada fotosistem 1 atau P700 yang mampu menyerap energi matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Lalu fotosistem 2 atau P680 yang mampu menyerap energi dengan panjang gelombang 680 nanometer. Itu yang non siklik. Lalu ada akseptor elektron, ada ADP, ada NADP, dan air. Nanti kita tahu semua ini fungsinya buat apa. Lanjut ke prosesnya. Jadi prosesnya itu dari energi foton yang berasal dari cahaya matahari itu akan diserap oleh P680 atau fotosistem 2. Nah, fotosistem energi foton ini yang diserap itu akan memicu melepasnya elektron ke yang akan diterima oleh akseptor primer. Nah, kejadian ini dinamakan fotoeksitasi. Lalu karena ada pelepasan elektron di P680 ini akan terjadi kekosongan elektron. Nah, kekosongan elektron ini akan ditutupi oleh atau kekosongan ini akan ditutup oleh fotolisis elektron yang disuplai dari fotolisis air. Karena fotolisis air itu adalah ini H2O itu menghasilkan dipecah menjadi 2 hidrogen, setengah oksigen, dan 2 elektron. Nah, itu yang menyuplai P680 untuk mengobati kekosongan elektron. Lanjut ke prosesnya. Jadi dari akseptor primer ini akan disalurkan ke plastoquinon, lalu ke kompleks sitokrom, lalu ke plastosianin, lalu ke P700 atau fotosistem 1. Dari transfer elektron ini itu terdapat ADP yang menjadi ATP atau prosesnya disebut fotofosforilasi. Nah, jadi dari situ lalu ke P700. Nah, P700 ini terjadi fotoeksitasi juga. Bedanya sebenarnya sama, di sini ada kekosongan elektron juga, tapi dia tidak perlu fotolisis air karena udah disuplai dari P680 elektronnya, karena kan ini nyalur terus gitu. Lalu dari akseptor primer ke ferredoxin, lalu ke NADP+ yang akan menghasilkan NADPH2 dengan bantuan enzim NADP reduktase dan
suplai hidrogen dari fotolisis air. Begitu. Nah, dari reaksi ini itu menghasilkan ATP, NADPH2 dan oksigen. Begitu. Lanjut. Ini sama. Kita lanjut ke reaksi siklik. Komponennya itu sama. Yang pertama jelas cahaya matahari karena dia sebagai sumber energi foton. Lalu ada fotosistem, tapi fotosistem di sini yang digunakan cuma satu, yaitu fotosistem 1 atau P700. Lalu akseptor elektron dan ADP. Jadi ini salah ya. NADP dan air itu tidak masuk ke reaksi siklik. Jadi dengan kata lain di sini itu jelas ya, lebih singkat daripada reaksi non siklik. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke penjelasan. Sama, ini jadi energi foton dari cahaya matahari akan diserap oleh fotosistem 1 atau P700. Lalu terjadi fotoeksitasi, ditangkap oleh akseptor primer, lalu disalurkan ke ferredoksin, ke kompleks sitokrom, lalu ke pastosianin, lalu balik lagi ke P700. Nah, di transport elektron ini terdapat ADP yang menjadi ATP, atau prosesnya disebut fotofosforilasi. Nah, jadi jelas ya, nggak ada fotolisis air karena P700 sudah disuplai elektron dari P680 tadi. Jadi tidak ada NADPH2 karena tidak ada suplai hidrogen di sini. Dan ini prosesnya lebih singkat. Nah, karena prosesnya lebih singkat, hasilnya adalah cuman ATP saja. Gitu. Lanjut. Ini sama. Kita lanjut ke tabel atau perbedaan reaksi non siklik dan siklik. Jadi dari penjelasan tadi sebenarnya sudah lumayan jelas ya. Di sini ada dari jenis fotosistem di siklik itu hanya satu, dan non siklik kan ada dua fotosistem, yaitu P700 dan P680. Lalu produk yang dihasilkan jika siklik itu hanya ATP. Lalu di non siklik itu ada NADPH2, ATP dan oksigen. Lalu ada dari fotolisis airnya di siklik tidak terjadi karena sudah disuplai oleh fotosistem 2P680. Lalu di non siklik terjadi karena dibutuhkan elektron untuk mengisi kekosongan elektron pada fotosistem 2 karena terjadi fotoeksitasi. Lalu prosesnya jelas ya, tadi di P700 itu lebih singkat daripada P700 di siklik itu lebih singkat daripada non siklik. Oke, lanjut. Oke, sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sudah cukup jelas, tapi jika ada kekurangan, mungkin ada salah-salah kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.